Yang mana nanti Maukes banyak bantu kita untuk pendanaan ke jaringan AHAS ya. Jadi di sisi jaringan dapat benefit, mereka bisa punya kapasitas pembelian lebih banyak. Di sisi kami di Mandarin bisnisnya aman. Lebih aman. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Di sini sudah hadir dari saya sendiri, Feza dari tim Maukes, dan ada rekan dari partner kita. Halo, saya Stefanus dari Daya Dicipta Motora. Oke, nah Pak Stefanus ini merupakan salah satu PIC dari partner kita, yaitu Daya Dicipta Motora, yang dimana memang sudah bekerja sama dengan Maukes kurang lebih setahun ya Pak? Setahun lebih ya? Setahun setengah rasanya. Setahun setengah ya, betul. Nah, kita mau cerita dikit nih, kira-kira DAM itu bisnisnya seperti apa sih, dan kita akan mau cari tahu secara lebih jauh kira-kira kerjasama juga yang sudah dijalankan oleh Maukes itu seperti apa. Oke, Pak Stefanus, boleh nggak sih dikasih tahu sedikit tuh kita terkait dengan DAM sendiri secara umum, secara garis besar, secara bisnis itu seperti apa sih? Nah, kurang lebih kalau buat DAM itu main dealer dari AHM untuk wilayah Jawa Barat. Yang mana kami menangani distribusi dari unit, distribusi spare part, dan juga pengembangan untuk after sales, yaitu divisi H2. Overall bisnis DAM itu di Jawa Barat seperti itu. Oke, berarti memang khusus di Jawa Barat ya? Total ada 2 di Jawa Barat, dan juga untuk Mandarin ada 2 di Jawa Barat dan juga di Manado, namanya Daya Dicipta Wisesa. Tapi kalau untuk saya adanya di DAM di Jawa Barat, untuk Daya Dicipta Motora. Oke, nah kalau kayak gitu, suku cadang macam apa aja sih Pak yang tersedia di DAM? Nah, karena kita kepanjangan tangan dari AHM, Mandarin AHM, kami hanya memasarkan semua produk genuine dari AHM. Jadi ada Honda Genuine Part, Honda Genuine Oil, atau kita sering sebut AHM Oil, dan terakhir itu ada Honda Genuine Aksesoris dan Apparel. Jadi semua produk yang kita pasarkan adalah produk resminya dari AHM. Dari AHM. Dari ujung ke ujung motor itu yang kita jual untuk spare partnya. Oke, berarti keseluruhan produk yang memang sebenarnya sudah disediakan oleh AHM, itulah yang ditawarkan oleh DAM, gitu ya. Oke, menarik. Nah, kalau gitu bagaimana sih DAM bisa memastikan ketersediaan suku cadangnya itu sesuai dengan model gitu? Nah, untuk memastikan ketersediaan ini kita sering bekerja sama HM. Jadi ketika ada satu produk diluncurkan oleh HM, kita selalu menyediakan recommended part-nya, Feza. Jadi untuk prepare kebutuhan penggantian untuk motor-motor baru. Sedangkan untuk secara reguler, kebutuhan rutin, kami sudah melakukan ordering ke AHM secara rutin setiap bulan untuk memastikan ketersediaan spare part di Jawa Barat. Yang mana kita bagi ada 3 wilayah, Karawang, Bandung, dan juga Cirebon. Jadi kita punya 3 sentra distribusi untuk memastikan ketersediaan spare part di Jabar. Oke, nah kira-kira seperti itu nih. Jadi untuk menjaganya kurang lebih memang ada transaksi pembelian ke AHM gitu ya, dari DAM ke AHM di setiap minggunya. Nah, gimana nih proses atau untuk memastikan kualitas atau keaslian dari beberapa spare part yang tadi sempat dijual gitu? Ada nggak sih sebenarnya ternyata sempat ada nih produk yang mungkin kualitasnya kurang standar atau seperti apa? Nah, memang untuk suku cadang ini ya mungkin sering dengar di lapangan itu ya mungkin kita bilang KW atau palsu gitu ya. Betul, jadi memang itu kesulitannya konsumen untuk memastikan keaslian gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kami sendiri, karena kami hanya punya satu supplier dari AHM langsung, sehingga kami bisa memastikan semua spare part yang kita distribusi itu pasti dijamin keasliannya. Karena supplier kami hanya satu di AHM. Nah, untuk beberapa produk AHM pun seperti AHM Oil sekarang sudah ada, mereka kembangkan teknologi QR Code untuk memastikan keaslian. Dan itu akan memudahkan konsumen untuk cek keaslian secara mandiri. Baru di AHM Oil saat ini. Oke, berarti sekarang untuk mengecekkan keasliannya itu sudah bisa dilakukan sendiri oleh customer untuk gitu AHM ya? Oil. Untuk AHM Oil. Kalau untuk secara general, lebih aman konsumen itu beli ke tempat yang pasti. Nah, tempat yang pasti itu bengkel resmi. Bengkel resmi. Ya, jadi kita rekomendasikan bengkel resmi karena memang itu jaringan resmi kita yang kita pastikan keasliannya juga bengkel resmi. Oke, nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi untuk memastikan kalian mendapatkan produk spare part yang resmi dari Honda, pastikan Anda membeli dari dealer-dealer resminya Honda. Oke, kalau kayak gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira gimana sih dari DAM itu mengadopsi inovasi yang seiring berjalan dengan waktu gitu? Ya. Nah, kurang lebih kami punya jaringan ada 100.000 dari dealer, AHAS, dan juga toko umum.
Perkembangannya sudah cukup banyak berubah dari zaman dulu, Bu Feza ya. Kalau zaman dulu kita punya salesman yang keliling, taking order secara tulisan gitu ya, dibawa, di input. Sekarang udah nggak. Kalau untuk salesman kita sendiri, saat ini mereka kita lengkapi dengan apps untuk ordering. Jadi proses ordering itu tidak lagi via tulis tangan, atau mungkin kalau zaman dulu banget fax, zaman dulu banget, atau direkap di Excel. Sekarang bisa diinput langsung dari part mobile order di salesman. Nah, kalau untuk jaringan dealer dan AHAS, kami lengkapi dengan namanya DDMS, Daya Dealer Management System. Sehingga semua dealer dan AHAS itu sudah menggunakan DDMS ini. Dan proses ordering dari jaringan agar lebih seamless, waktunya lebih cepat, mereka bisa order langsung di DDMS masing-masing jaringan. Masing-masing. Oke, wah menarik tuh teman-teman. Ternyata secara transaksi sendiri juga kita udah mulai moving gitu ya. Dari yang dulunya kita coba dari tim salesman langsung datang ke offline gitu ya, sekarang sudah menggunakan sistem yaitu DDMS. Oke, menarik nih Pak Stefanus. Nah, kalau dilihat lagi, selain itu fitur teknologi lainnya tuh sebenarnya ada nggak sih dalam membeli dan mencari suku cadang? Ya, mungkin kalau yang kita siapkan bukan cuma membeli, kita mungkin siapkan agak end to end. Jadi mulai cara dia ordering, cara mereka tracking, sampai dengan mereka mengecek pembayarannya. Jadi kita ada, selain ada DDMS, kita punya portal dashboard yang khusus untuk jaringan pegang, yang mana jaringan ini bisa melihat status orderan mereka di mana, titik per titik itu di mana, fakturnya bisa dilihat, faktur pajaknya ada di situ, dan juga performance mereka ada di dashboard. Oke, nah ternyata nggak cuma itu guys. Jadi dari sistem teknologinya ini yang sudah di-adapt, dari selain melakukan transaksinya, dari mulai tracking end-to-end prosesnya juga bisa di-tracking. Jadi dari customer maupun dari main dealer juga nggak perlu takut untuk adanya mismanagement gitu ya. Oke, nah tadi setelah kita lihat nih ya, gimana sih dari mulai suku cadang itu diberikan dari siapa, kemudian gimana cara penyalurannya ke dealer-dealer, kira-kira ada nggak sih promo atau ya promo lah ya bagi dealer-dealer ini untuk melakukan pembelian gitu? Kita sebetulnya ingin memastikan jaringan itu kompetitif, Feza. Jadi dari zaman dulu kita siapkan ada namanya diskon bertingkat. Kita punya lagi namanya diskon per kategori produk, yang mana sudah kita siapkan dan kita ingin memastikan waktu jaringan beli ke main dealer, harga mereka tuh kompetitif untuk mereka jual lagi. Gitu ya. Jadi kita agak menjaga struktur pricing. Memang kalau untuk di spare part dan oli ini ada namanya HET, harga eceran tertinggi, yang ditentukan oleh prinsipal. Nah, rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini nanti kita ada berikan promosi-promosi seperti diskon untuk jaringan. Diskonnya pun variatif, tergantung produk, tergantung klaster jaringan, tergantung jumlah pembelian. Oke, nah ternyata selain itu juga diskon atau promosi ya tetap ada dijalankan gitu ya untuk meningkatkan keterlibatan. Selain itu untuk mendorong penjualan juga nih, ada nggak sih sebenarnya program-program yang memang sudah direncanakan untuk dealer-dealer kepada end customer gitu ya, untuk menunjang penjualan gitu? Penjualan jaringan ya? Penjualan jaringan ke end customer, betul. Okay. Nah, untuk ini kami ada kerjasama sama teman-teman H2, Feza. Jadi kalau untuk H2 ini untuk pengembangan bisnis AHAS, bengkel resmi, H3 ini bagian distribusi. Untuk memastikan spare part yang sudah terdistribusi pun bisa terjual ke konsumen, dari teman-teman H2 ini mereka secara rutin bikin campaign. Selected campaign, katakanlah kemarin ada campaign lagi mau pemilu ya, diskon untuk jaringan yang habis nyoblos gitu ya, event hari Valentine. Kemudian lagi namanya paket-paket, ada namanya paket servis dari jasa, dari spare part. Kalau ada customer yang membeli dalam bentuk paket, nanti akan dapat diskon juga. Oh gitu. Oke. Nah ternyata promo untuk pemilu kemarin nggak cuma di FMCG aja ya, ternyata dari otomotif juga menyediakan program itu. Oke, menarik Pak Stefanus. Nah mungkin selanjutnya untuk dari garansi sendiri nih, dari produk yang tadi udah diceritain, baik spare part maupun oli. Kira-kira tuh ada garansi tersendiri nggak sih dari masing-masing produk? Masing-masing produk tuh punya karakteristik berbeda, Bu Feza. Jadi kalau untuk dari kami ke jaringan, kami ada kasih waktu untuk mereka bisa klaim kalau misalnya ada cacat produk. Ada klaim kalau misalnya dari ketika konsumen melakukan penggantian spare part di AHAS dan juga itu ada keluhan, itu pun bisa melakukan klaim ke jaringan. Oke, menarik ya Pak Stefanus dari yang promo tadi gitu. Jadi sebenarnya memang ada booster juga dari tim main dealer untuk melakukan penjualan gitu ya. Ternyata disupport juga. Nah, selain itu Pak Stef, aku mau tahu dong, kira-kira ada nggak sih kemitraan lain nih dari main dealer dengan pihak-pihak lain gitu ya?
yang memang akan menunjang dari secara sistem dan bisnis sendiri? Secara langsung kami punya supplier hanya satu, AHM, Bu Feza. Tapi dalam satu rangkaian supply chain ini banyak yang terlibat. Mulai dari armada logistik. Karena logistik ini pun kita pakai pihak ketiga, third party. Kemudian untuk IT system pun karena untuk ada beberapa vendor IT yang kita kerjasama untuk memastikan kelancaran transaksi seperti tadi ada di DMS ya. Kita ada project pengembangan IT itu pun pakai vendor. Jadi ada dari sisi logistik ada, dari sisi IT ada, dan juga yang terakhir financing. Jadi untuk kita bantu customer ini punya pendanaan lebih baik, mereka punya pemodalan lebih baik, perputaran lebih baik, dan bisnisnya bertumbuh, pasti harus didukung pemodalan yang kuat, pembiayaan yang kuat. Juga kami bekerja sama dengan lembaga pembiayaan untuk mensupport jaringan. Oke, dan udah untuk kerjasama ini memang sudah berjalan dari awal bisnis berjalan ya? Pembiayaan kalau untuk dealer itu lebih dulu, lebih awal. Tapi kalau untuk spare part itu baru tahun lalu 2022 ya? Dengan Maucash. Itu pertama, perdana untuk pembiayaan kita pihak ketiga dengan Maucash. Yang mana nanti Maucash banyak bantu kita untuk pendanaan ke jaringan AHAS ya. Kalau dilihat nih dari sisi DAM, gimana sih ngelihat shifting tren pembelian gitu ya dari dulu sampai dengan sekarang? Dari sisi DAM tuh melihat hal itu seperti apa sih, Pak Steph? Kalau dari sisi bisnis H3, memang kita sadari bersama ya, waktu 2020 kena COVID, kita terkoreksi cukup dalam 2020. Cuman memang puji syukur tahun 2021, tahun 2022 tuh kita sudah bisa recover dibandingkan 2019 untuk bisnis after sales spare part dan oli. Ya, jadi tahun 2022 posisinya kita sudah recover dibandingin 2019 dan tahun 2023 pun growth lebih baik. Nah, memang semuanya didukung dengan penjualan motornya ya. Yang mana tahun pasca Covid pun 2020, 21, 22, 23 trennya pun positif. Yang mana kita percaya sejauh masih ada motor yang dijual dan sebanyak itu motor beroperasional di lapangan, potensi spare partnya segitu banyak. Segitu banyak, betul. Jadi memang memastikan dengan selama penjualan kendaraan itu juga masih berjalan dan masih digunakan, sudah pasti tetap ada kebutuhan dari spare part dan olinya. Kalau kayak gitu, kemudian tadi mungkin balik lagi nih, kehadiran Maucash sebagai salah satu kemitraan dari bagian finansial sudah membantunya tuh seperti apa sih kira-kira, baik dari main dealer maupun ke tim jaringan? Nah, memang kehadiran Maucash itu mungkin kita bilang breakthrough ya dari sisi pembiayaan di sisi H3, distribusi spare part. Sebelumnya itu untuk semua bisnisnya kita cover semua resikonya. Karena DAM yang langsung memberikan tempo ke customer, ke jaringan gitu ya. Dan kita ada meminta jaminan, garansi kolateral mungkin istilahnya ya, kolateral ke jaringan. Cuma memang kita sadari bersama ada jaringan-jaringan ini yang mungkin secara keuangannya nggak gitu kuat. Akhirnya mereka pun terkendala untuk kasih kolateral ke main dealer. Nah, dengan hadirnya produk Maucash ini bisa ngisi gap tadi nih, antara kebutuhan jaringan pembelian spare part namun ada kewajiban kolateral. Dengan hadirnya Maucash itu bisa bantu tadi jaringan yang dia mau bisnis spare partnya bertumbuh tapi tanpa kolateral. Jadi di sisi jaringan dapat benefit, mereka bisa punya kapasitas pembelian lebih banyak. Di sisi kami di Mandarin bisnisnya aman. Lebih aman. Ya. Wah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hadirnya Maucash di sini adalah bisa memenuhi gap tersebut gitu. Jadi dari jaringan yang memang sebenarnya mau transaksi lebih tapi tidak mungkin belum bisa kali ya untuk memberikan jaminan atau kolateral, disitulah hadirnya Maucash. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pengembangan sendiri nih dari suku cadang, ada nggak sih planning ke depannya itu dari yang sudah berjalan? Pengembangan seperti apa lagi yang memang sudah direncanakan gitu dari tim DAM? Kalau untuk dari sisi produk, pasti semuanya mengikuti dengan pola jenis motor yang baru yang terjual ya. Pasti produknya berubah. Ada motor baru, pasti variannya berubah. Kalau di sisi produk, pengembangan sekarang adalah penjualan di sisi aparel. Ya, jadi aparel ini ada aparel jenis kategori HRC. Motor Honda Style pun punya kategori aparelnya sendiri. Jadi selain produk spare part, oli, aksesoris, ini ada punya anak bungsu kalau kita bilang. Honda Apparel, Honda Genuine Apparel. Itu sisi produk. Nah, kalau dari sisi bisnis ke jaringan, kita lagi mau kejar namanya efisiensi sebetulnya. Efisiensi yang mana dengan ada digitalisasi ini kita harapkan proses-proses manual, administrasi yang banyak ini bisa dipangkas, prosesnya bisa disingkat dengan DDMS.
Ada digitalisasi. DDMS Dari tadi. tadinya report-report yang masih manual, PO yang harus manual, semuanya dilakukan digitalisasi melalui DDMS, single system kita DDMS, agar bisnisnya lebih efektif, lebih efisien. Secara Oke. cost operasional jaringan pun berkurang. Oke, menarik. Berarti memang sebetulnya ini sudah sejalan seirama gitu ya semuanya ya. Oke, Ya. Pak Stefanus. Sebagai penutupan nih, kira-kira gimana sih dari DAM ini untuk tetap terjaga gitu ya secara bisnis dan sustainable ke depannya? Ya. Kira-kira planningnya tuh seperti apa sih? Karena bisnis kami ini kan bisnis distribusi ya, bisnis jaringan. Spare part pun tidak terlepas dari jaringan, baik itu jaringan AHAS, jaringan toko umum. Jadi ke depan itu kita pengennya kita punya jaringan yang kuat. Karena kita believe, kita trust. Waktu kita punya build jaringan yang kuat, itu akan berefek positif ke main dealer. Ya. Karena jaringan pun membeli spare partnya ke main dealer. Jadi fokus utama kita pengen bikin jaringan kita ini kuat. Dari sisi tadi ya, dari sisi ada namanya digitalisasi. Kita pun memperlengkapi jaringan dengan training, Bu Feza. Jadi setiap katakanlah ada AHAS baru buka, kita punya modul-modul training sebetulnya. Dan training ini kita nggak lepas, setiap tahun kita selalu adakan training. Jadi kalau ada AHAS punya SDM yang baru, kan mungkin juga mereka bingung ya, saya harus mengerjakan apa gitu ya. Benar. Itu kita punya modul-modulnya gitu, dan kita open ini untuk jaringan. Ya dari sisi SDM-nya kita persiapkan dengan training, dari sistemnya kita persiapkan dengan DDMS, dan juga kita ada namanya NOS, kita ada namanya pengembangan AHAS Evolution Program, kita ada KPI jaringan, kita punya tim lapangan seperti tim H2 adalah service engineer, tim H3 ada supervisor spare part, ini untuk bantu develop bisnis jaringan. Karena kita percaya Mender ini nggak bisa tumbuh sendiri. Mender ini baru bisa tumbuh kalau jaringannya tumbuh. Dan bersama jaringan. Oke, wah menarik. Oke, jadi ya memang bagus ya, dari DAM ini sendiri sudah mempersiapkan baik dari sisi human resource, kemudian secara sistem, dan dia benar-benar melihat bagaimana bisa berdiri dibantu dengan ekosistemnya gitu ya. Memang main dealer itu nggak bisa berdiri sendiri apabila ekosistemnya sendiri nggak kuat gitu ya. Dan itu yang memang menjadi concern besar, dan memang itu sudah menjadi planning gitu ya bagi tim main dealer, khususnya dari DAM. Itu akan dipantau dan gimana caranya untuk dari ekosistem tersebut bisa kuat dan bisa menjalin terus bisnisnya gitu ya. Oke, Pak Stefanus, kurang lebih chit-chat kita terkait dengan bisnis main dealer, terutama dari Dayadi Cipta Motora, kemudian dengan kerjasama dengan Maucash, seperti itu aja. Dari kita mungkin itu. Oke, thank you ya Pak Stefanus untuk waktunya, thank you, untuk Bu Feza. diskusinya. Nah, sekian dari diskusi siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Feza dari Maucash. Saya Stefanus dari Dayadi Cipta Motora. Maucash, Dayadi Cipta Motora, bertumbuh bersama memberi makna.